Ada juga jamaah yang dalam hatinya berbisik, jangan kan masuk surga, masuk Singapura aja nggak masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku tahu apa yang ada dalam hatimu. So sweet. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatih. Ada orang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah, salatnya banyak. Betul? Salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid, salat istisqa minta hujan, salat isyraq, salat awabin, wa zakatin, zakatnya banyak. Zakat pendapatan, zakat fitrah, zakat madu, zakat rikas, zakat tambang, zakat gaji, wa siyamin, puasanya banyak, puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasanya banyak sekali. Ternyata dia fakshatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mal hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Banyak orang yang dia aniaya dan dia belum sempat minta maaf. Diambil sholatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya. Diambil puasanya, dilemparkan pada orang yang dia zalimi. Habis amalnya, sementara yang ngantri masih panjang. Akhirnya diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, turihat binar, dimasukkan dia ke dalam api neraka. Bukan karena zina, bukan karena khamar, bukan karena judi, bukan karena narkoba. Masuk neraka karena tidak meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barakah majelis ilmu insyaallah. Pulang dari majelis ini dalam keadaan diampuni segala dosa-dosanya. Tapi hutang belum lunas. Nanti kalau saya ke depan terus, yang sebelah kanan tersinggung. Kalau saya ke sebelah kanan, yang sebelah kiri sakit hati. Jadi biar supaya adil kita bagi. Diawali yang paling afdol kata Nabi sebelah kanan 20 menit, sebelah kiri depan 20 menit, setelah itu sebelah kiri 20 menit. Sama dengan 600 ml. 60 menit pertemuan kita. Setuju? Deal? Alhamdulillah. Saya mendarat tadi naik pesawat, pesawatnya tidak boleh disebut, takut iklan gratis. Lalu kemudian begitu turun sampai ke airport, saya lihat tidak begitu banyak jamaah. Saya tanya kepada senior saya, kakak kelas saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Kiai, Ustaz Somad, ini evaluasi kami ketika menyambut Ustadz 4 tahun yang lalu, tahun 2019, jamaah ramai datang di airport. Sekarang tidak ada yang menjemput. Kenapa? Jadwalnya nggak kasih tahu. Karena kalau datang nanti melimpah ruah, kita khawatir COVID belum berakhir, COVID-nya sudah pulang, ibunya baru datang. Namanya Omikron. Mudah-mudahan tidak hadir majelis pengajian ini. Lalu kemudian disambut di rumah salah satu jamaah kita, Masya Allah, Tabarakallah, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb, betul? Di tengah kesibukannya masih sempat datang berkunjung. Saya kira tadi hanya ketemu di rumah jamaah, ternyata sampai kemari. Terkadang saya tausiah kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, atau yang mewakili. Tapi ternyata di Sumeneb Bapak Bupati tidak dapat hadir karena satu acara, maka Ibu Wakil Bupati hadir. Mudah-mudahan barokah melimpah ruah kepada ulil amri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu tadi memasuki suasana tabligh akbar, maka langsung yang membuat saya cemas, kaca mobil ini takut pecah. Semua jamaah semuanya langsung saya ditarik ke dalam, kanan kiri. Ustaz mesti dipegang, ini jamaah ramai sekali. Lalu kemudian ketika duduk di samping Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati berbisik, kata beliau, Ustaz Somad, di antara seluruh daerah di Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb inilah yang paling lembut. Masya
Allah, tabarakallah. Bayangan saya lembutnya aja kaca hampir pecah. Ternyata betul, al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat orang menjadi tuli dan buta. Kalaulah mereka melihat Abdul Somad tidak tuli, tidak buta, pasti mereka tidak akan menari. Takut dia tangan Abdul Somad copot. Tapi begitu sudah jatuh cinta, Masya Allah, tabarakallah, untungnya sudah menikah. Hari ini saya dipertemukan, ketemu dengan para kiai, pimpinan pondok pesantren, hadir bersama kita Bapak Kiai Dr. Abdullah Khalil, dan qari kita tadi. Saya sudah banyak hadir tausiah pengajian. Biasa yang membacakan Al-Quran qari, tapi hari ini berbeda. Yang membacakan Quran adalah Dewan Juri Musabaqah Internasional. Al-Mukarram Ustaz Miftahul Arifin. Miftah, kunci. Arifin, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Kuncinya ada sama beliau. Jadi kalau anak kita dididik tahfiz Quran, maka insya Allah pengetahuannya sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tabligh akbar. Tapi rasanya yang paling tepat namanya bukan tabligh akbar, tapi tabligh aktual. Aktual artinya tabligh terpanjang, karena dari ujung sampai ke ujung panjangnya seperti kereta api. Nanti kita di mana tabligh akbarnya, Pak? Kita nanti tabligh akbarnya di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Nur Muhammad. Begitu sampai, masjidnya mana? Kenapa mesti dibuat jalan? Kenapa lalu lintas kita tertutup? Karena ternyata kalau di bawah semuanya masuk ke masjid, Masjid Nur Muhammad meledak. Tidak kuat menampung jamaah. Yang hadir bukan cuma manusia, ayam, kambing, apa, jerapah, dinosaurus. Masya Allah, Spiderman. Sudah lama saya tausiah, kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa menyapu halaman. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri Spiderman. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran di tempat lain. Kalau ada masjid, buat dalam masjid. Kalau masjid tidak muat, buat tanah lapang. Kalau tanah lapang tidak bisa, jalan boleh ditutup. Jangan lupa urus izin. Kalau tidak, kita aniaya, zolim pada orang banyak. Tapi insya Allah tabligh akbarnya tidak lama. Karena yang paling penting itu adalah kepastian. Betul? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Pasti Ustaz Somad datangnya nanti jam berapa, tabligh akbarnya jam berapa, selesainya jam berapa. Tapi kata orang, tidak ada yang pasti kalau tidak ada qudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi tausiah Abdul Somad insya Allah pasti 60 menit sesuai dengan kesepakatan tertulis di botol 600 ml. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal. Kalau kita pergi ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan kita ke sana dalam waktu dekat. Begitu sampai sholat di Masjidil Haram, pulang sholat mau beli jilbab, ibu-ibu, bapak-bapak beli jilbab juga untuk oleh ibu-ibu, buah hati belayan jiwa yang sedang menanti di rumah. Tanya sama pedagang Arab, berapa jilbabnya satu? 10 rial, 10 rial. Kita pun keluarkan duit dari dompet, kasih 10 rial. Halal? Halal haji? Halal. Begitu kita katakan halal, barangnya dia berikan halal, uang kita dia ambil halal, artinya kita sama-sama rela menerima. Kita terima jilbabnya dengan senang hati, uangnya kita berikan, dia pun menerima dengan senang hati, maka tidak ada lagi sangkutan-sangkutan dalam hati kita. Itulah makna halal. Halal dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Wahlul dari kata halal, lepaskan ikatan-ikatan yang membuat kita terjerat. Maka makna halal adalah mencairkan yang beku, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, merekat yang retak, mencairkan segala kekacauan hati dan pikiran selama ini. Mudah-mudahan setelah selesai halal bihalal, semua yang beku jadi cair, termasuk THR. Mudah-mudahan setelah halal bihalal yang putus tersambung. Mudah-mudahan setelah halal bihalal yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi rapat, yang musuh menjadi sahabat, yang lawan menjadi kawan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Itulah pentingnya halal bi halal. Yang belakang sabar dulu, 40 menit lagi kita ketemu. Itulah gunanya di awal tadi sudah dipastikan. Kalau tidak nanti orang akan melambai-lambai terus.
Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa rambai. Bagaimana kita mau tenang ceramah kalau jamaahnya melambai-lambai? Itulah makanya ketika sudah dibagi, start tausiahnya jam 4 sore, jam 4.20 akan berpindah ke depan insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Masjid Nur Muhammad tadi? Halal bihalal. Halal bihalal itu apa artinya? Gak usah tanya-tanya, yang penting datang aja. Bagus, tapi anak-anak kita perlu pengertian. Kalau selama ini hati kita kusut, selama ini kita marah, selama ini kita emosi, maka setelah halal bihalal semuanya mencair, berlapang dada, ahlan wa sahlan. Abdul Somad ketika datang di bumi Pulau Madura disambut dengan ahlan wa sahlan. Kau datang, kami anggap sebagai keluarga, sahlan. Semoga semua urusanmu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tabligh akbar dan halal bihalal. Sebelahnya ada gambar besar sekali. Gambar ketua panitia nggak ada, gambar kiai nggak ada, gambar ibu wakil bupati tidak ada, hanya gambar Abdul Somad sendiri. Di tempat lain penuh gambarmu, sampai gambar security pun ada. Tapi di sini tidak dibuat. Apa sebab? Wallahu a'lam bishawab. Seakan-akan mereka ingin mengatakan, kami tuan rumah Ustaz Somad. Kalau kami mau buat baleho, kami buat sendiri, kami cetak sendiri, kami tempel sendiri. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Saya satu sisi sebagai tamu, tapi satu sisi sebagai sahabat, sebagai murid, karena saya datang menjenguk guru-guru, menjenguk kiai-kiai, bersilaturahim dengan para alim, para ulama. Jadi apapun dikatakan ke saya, semuanya tepat. Ustaz datang sebagai keluarga, tepat. Ustaz datang sebagai tamu, tidak salah. Ustaz datang sebagai saudara, saudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauhnya dari Pulau Sumatera sejauh perjalanan kita, Beb. Dari Pekanbaru pesawat terpagi jam 6 sampai Jakarta transit, lanjutkan lagi turun di Surabaya. Dari Surabaya lanjut lagi sampailah ke airport Trunojoyo. Betul. 3 kali nyambung naik pesawat. Bayangkan kalau naik rakit dari Sumatera, berapa jauh yang ditempuh. Tapi ternyata kalau sudah ada hubungan dekat, kalau sudah ada hubungan kerabat, kalau sudah hati kita terikat, maka insya Allah yang jauh pun terasa dekat, yang lambat terasa cepat. Maka insya Allah bersama kita di Semenep, bersama pula di surga Jannatul Firdaus insya Allah. Apa yang menyatukan kita? Bersatu karena kaya, ketika jatuh miskin tidak lagi jadi saudara. Bersatu karena ganteng, ketika kecelakaan gantengnya hilang, berubah persaudaraan. Bersatu karena jabatan, ketika masa pensiun hadir, tidak lagi enak bersaudara. Tapi kalau bersaudara karena la ilaha illallah, di dunia bersaudara, mati tetap bersaudara, sampai ke surga, dimasukkan ke dalam surga dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur kalimatu haqqin, kalimat yang hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Semua kita ini nanti akan mati dalam mengucapkan la ilaha illallah, dan akan bangkit dari kubur ketika tiupan sangkakala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bangkit dalam ucapan la ilaha illallah dan akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Apa kata malaikat? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Selamat adalah ucapan dari Allah yang kasih dan sayang. Masuk ke dalam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Semua yang hadir ini masuk surga. Bukan kata saya, yang menjamin ini Nabi. Yang tidak percaya kepada Nabi, apa boleh buat? Transit neraka jahanam tempatnya. Wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali agama Islam. Mencuri, berzina, la ilaha illallah, masuk surga. Masuk surga. Cuman antrian nomor terakhir. Masuk dulu ke neraka, kena azab. Makanya kita selalu berdoa di akhir doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan yang paling penting waqina azabannar. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak ada jaminan kita tidak tersentuh api neraka. Tapi insya Allah yang hadir ini semua diselamatkan Allah dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Petang 7 kali,
habis subuh 7 kali. Jauhkan kami dari api neraka jahanam, masukkan kami, guru kami, istri kami, suami kami, saudara kami, jiran kami, tetangga kami, semua jamaah kami ini dalam surga yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang tertinggi, surga VVIP, very very important person. Nanti ketika semua jamaah masuk ke dalam surga, yang pertama mereka tanya kepada malaikat adalah, where is Abdul Somad? Malaikat, Ustaz Abdul Somad mana? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya Abdul Somad minta doakan, tapi ada juga jamaah yang dalam hatinya berbisik, jangan kan masuk surga, masuk Singapura aja nggak masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ku tahu apa yang ada dalam hatimu. So sweet. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah, salatnya banyak. Betul? Salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid, salat istisqa minta hujan, salat israq, salat awabin, wa zakatin, zakatnya banyak. Zakat pendapatan, zakat fitrah, zakat madu, zakat rikas, zakat tambang, zakat gaji, wa siyamin, puasanya banyak, puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasanya banyak sekali. Ternyata dia qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mal hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Banyak orang yang dianiaya dan dia belum sempat minta maaf. Diambil salatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil puasanya, dilemparkan pada orang yang dia zalimi, habis amalnya, sementara yang ngantri masih panjang. Akhirnya diambil dosa mereka, tulihat ilaih, dicampakkan kepada dia, tulihat binar, dimasukkan dia ke dalam api neraka, bukan karena zina, bukan karena khamar, bukan karena judi, bukan karena narkoba, masuk neraka karena tidak meminta maaf. Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Siap. Ya, selesai. Maksudnya selesai di dunia. Daripada kita cari di dunia, lebih baik kita cari di dunia daripada kita nanti mencari di akhirat. Ketika semua umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Sulaiman, Daud, berkumpul semuanya dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Bagaimana kita akan mencari orang, mencari kiai? Kita datang ke pondok pesantren, kiai sedang di luar kota. Kita cari ke tempat tabligh akbar pengajian, jamaahnya banyak. Kita mau naik ke atas, bodyguard keliling. Di mana kita minta maaf? Bagaimana Pak Ustaz kalau orangnya sudah meninggal dunia? Maka kita doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan bagi orang yang mendoakan dan yang didoakan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pernah tausiah ceramah, di atas mejanya ada lampu 3, kuning, hijau, merah. Saya sangka itu meja bekas Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran, bekas Dewan Hakim. Begitu saya tausiah agak lambat dikit, hidup lampu kuning. Saya tanya panitianya, ini meja apa? Ustaz Somad, Ustaz yang ceramah di masjid ini selalu lupa waktu. Sudah diingatkan panitia, dia terus. Akhirnya kami kasih lampu. Wah, bagus juga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, halal bihalal ini penting. Bolak-balik mengadakan halal bihalal tapi hatinya masih keras, susah minta maaf, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun minta maaf. Nabi minta maaf. Saya nggak mau minta maaf Pak Ustaz. Kenapa nggak mau minta maaf? Mana dalilnya? Ini sekarang banyak orang nggak mau beramal kalau nggak ada dalil. Begitu ada kiai ceramah, mana dalilnya? Padahal dikasih tahu dalil belum tentu paham. Sama ustaz nggak percaya, sama kiai nggak percaya, tapi sama pilot pesawat percaya. Ketika naik pesawat, nggak pernah dia ketok pintu pilot pesawat nanya, pilot mana dalilnya? Dia nggak nanya, dia percaya aja. Tapi kepada ustaz dia tidak percaya. Oke lah, kita sebutkan dalilnya. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu syatamtu lahu irdan, man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, Nabi mencambuk, kena pundaknya, tersinggung, sakit hati. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku sakiti hatinya, kata-kataku kasar, menyinggung perasaannya. Hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqim minhu, silakan balas. Sahabat semuanya terdiam, tak ada yang menuntut balas. Ada yang tersinggung pundaknya, semua diam. Ada yang tersinggung hatinya,
semuanya, semua diam. Yang ketiga Nabi nanya, ada yang uangnya pernah terpakai? Langsung berdiri seorang sahabat, innalaka alayya thalatha darahim, kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Ternyata pundak tersinggung bisa dimaafkan, hati tersinggung bisa dimaafkan, uang terpakai susah guys. Maka langsung Nabi perintahkan sepupunya namanya Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, idfa ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Itulah kenapa ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa, walaupun kita puasa 30 hari, bukan ayat tentang sholat, walaupun kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan ayat tentang zakat, walaupun zakat banyak sekali, tapi yang terpanjang adalah ayat tentang hutang piutang. Berapa banyak orang tidak ke masjid gara hutang piutang. Kamu nggak ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid. Terus aku sudah datang tadi ke masjid, kenapa nggak ketemu? Begitu ngelihat muka dia aku langsung pulang. Daripada suara amin ku bunyinya lain, amin, gara-gara utang nggak ke masjid. Tadi Ustaz Abdul Somad datang ke Masjid Nur Muhammad di Sumeneb, kamu datang? Aku nggak datang. Kenapa nggak datang? Tapi lu lama nunggu, selama ini cuma lihat YouTube aja. Aku sudah datang, begitu ngelihat dia langsung aku pulang. Siapa dia? Itu yang nggak bayar utang. Begitulah hebatnya, sampai-sampai dikatakan orang yang mati meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang, ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti dia jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tablik akbar, halal bihalal, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ini yang pertama. Ceramah Ustaz Somad tidak boleh keluar dari tema yang sudah ditetapkan. Luar biasa, cantik bunga-bunganya, plastik semua. Karena kalau bunga yang tanaman nanti menjadi sampah, tapi kalau yang ini kita tidak potong tanaman dan dia bisa awet tahan lama. Makanya banyak perempuan sekarang ingin tahan lama, maka wajahnya dirubah jadi, bukan saya yang ngomong. Kenapa Ustaz Somad dari tadi tangannya megang masker terus? Takut nanti dibully tidak ikut protokol kesehatan. Ustaz Somad ikut protokol, ikut pakai masker. Kenapa nggak dipakai? Nanti kalau dipakai bunyinya seperti kumur-kumur. Maka dipegang terus. Habis 20 menit. Cepat, on time, tepat waktu. Di depan kita adalah Masjid Nur Muhammad. Orang yang punya rumah besar, megah, mewah, cantik, lantainya batu granit, lampunya besar, terang benderang, luar biasa, ukiran ornamennya. Begitu tamu yang datang semuanya ke dalam rumah, ke ruang tamu, seperti melihat kucing Anggora. Tiba-tiba malaikat maut datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ada di rumah itu agak sejengkal yang siap menerima kita? Tidak ada. Yang membeli batu batanya kita, yang mencari arsiteknya kita, yang membeli tanahnya kita, tapi tidak ada satu jengkal pun di rumah itu yang siap untuk menampung kita. Yang saya sampaikan ini betul apa botol? Betul. Hak apa hoax? Hak, kebenaran. Tapi ada satu rumah yang tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan. Itulah dia rumah Allah, Masjid Nur Muhammad. Jadi yang punya rumah besar, ibu-ibu yang rumahnya besar, jangan terlalu bangga. Kenapa? Bisa jadi rumah besar, kamar besar itu akan diisi oleh orang lain setelah kita menghadap Allah. Betul masalah? Bapak-bapak yang punya rumah besar juga jangan bangga. Kenapa? Bisa jadi setelah rumah itu tinggal, nanti rumah itu akan diisi oleh pengganti bapak. Siapa dia? Bronis, berondong manis. Tapi ada rumah yang kekal abadi, dia akan tetap diisi oleh orang yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berkumandang azan dari Masjid Nur Muhammad. Maka siapa yang sudah membelikan tiang batu bata, tapi masjid ini nampaknya sudah sempurna, tak ada kekurangan. Oh ada, ini ada semen yang belum terpasang lagi, ada yang masih belum terpasang. Itu yang akan kekal abadi menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dicari uang pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, baru saja menikah, pergi mencari nafkah, sampai akhirnya lupa kepada Allah. Akhirnya apa? Uang itu hanya sekedar dimakan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Kenapa Ustaz hari ini agak beda penampilannya Pak Ustaz? Kalau Tuan menangkap banteng, setelah ditangkap dimasak jadi ayam penyet. Kenapa Ustaz hari ini nampak ganteng? Karena pakai batik dari Sumeneb. Ini batik dari Sumeneb. Anda ingin dapat? Datanglah ke Sumeneb. Dapatkan ke toko nomor handphone berikut ini. Boleh dipotong, diupload
upload di Instagram. Jangan lupa tag Ustadz Abdul Somad Official untuk memajukan ekonomi kerakyatan supaya masyarakat kita ekonominya bangkit. Ada yang usaha batik, silakan. Ada yang usaha hadroh, silakan. Hubungi hadroh, nomor kontak. Nggak bisa dibaca karena dilipat tendanya. Nanti dibuka kita baca. Akal yang kau makan, fa'ablaita, busuk. Satu hari makan 2,5 ons beras. Saya satu hari makan 2,5 ons, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4,5 ton. Lahir bulan Mei 1977. Sekarang bulan Mei 2022. Jadi berapa tahun itu? 25 lah lebih kurang. Sudah 4,5 ton busuk. Ma'akata fa'afnaita yang kau makan busuk, wa malabista yang kau pakai lapuk, wa mata sodakta yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan untuk lantai, untuk mimbar, untuk dinding, untuk tiang, untuk kosen, untuk atap, untuk kubah, untuk pintu. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Boleh percaya silakan, yang nggak percaya lihat aja nanti. Orang-orang yang mati masuk ke liang lahat dikubur, ketika malaikat bertanya, hai jenazah-jenazah, hai orang-orang mati, maukah kalian hidup lagi? Menjawab. Apa kata mereka? Disebutkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku hidup walaupun hanya sebentar, sejenak, sekejap, semenit. Kalau kau dikasih hidup mau apa? Fa asaddaqa, aku mau kok bersolawat? Bersolawat bagus, tapi ayat ini bercerita fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Jadi yang orang paling beruntung adalah inilah orang yang membangun Masjid Nur Muhammad. Inilah orang paling beruntung. Tapi masjid ini belum selesai. Jadi perlu kita support 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, 200 juta supaya selesai cantik nanti. Walaupun tidak sekarang, mudah-mudahan nanti panitia mengirimkan gambarnya. Alhamdulillah Ustaz Somad hasil tablik akbar kemarin, masjidnya sekarang sudah pakai keramik naik sampai ke atap. Amin. Mana panitia? Biasanya saya kalau tablik akbar penggalangan dana masjid biasanya langsung ada kotak. Tapi ternyata di Sumeneb masyarakatnya tidak lagi sedekah pakai kotak, karena langsung transfer banking. Ada ditulis nomor rekening? Tidak ada juga. Berarti langsung transfer dari hati. Begitu ditulis transfer banking Masjid Nur Muhammad Sumeneb, bagi anda yang ingin berwakaf kirim ke nomor berikut ini. Begitu dia kirim, langsung dia pun menangis, meneteskan air mata. Kamu terharu kenapa? Mengenang almarhum ayah? Tidak. Ibu? Tidak. Nangis kenapa? Salah ketik, Pak Ustaz. Rencana dari 0,5 terkirim 6. Rencana 100.000, ternyata yang transfer 1 juta. Inilah orang yang paling beruntung di dunia. Salah transfer 1 juta, mati menghadap Allah. Tabungannya di bank ada 100 juta. Yang dia kirim untuk Masjid Nur Muhammad 1 juta. Mati dia. Yang dia bawa mati, yang 100 juta, apa yang 1 juta? Mudah-mudahan sore ini banyak yang salah transfer. Amin. Dari bunyi aminnya kelihatannya takut. Bagi yang transfer, kasih selebaran nomor rekening. Bagi yang langsung, sebarkan kotak-kotak. Kotaknya jangan disebar ke bapak-bapak, serahkan ke ibu. Walaupun bapak yang kerja, tapi yang megang uangnya, lihat mereka ngaku. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunain wa thaqalain aini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
خير الخلق كلهم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الولي مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Salawatnya boleh berhenti, duitnya jangan. Ada yang bilang biru 50.000, ada yang bilang kuning 5.000, ada yang bilang abu-abu 2.000, sobek lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada sebagian orang di sedekah, jangan tulis nama saya. Itu di dinding, ada yang ngasih 100 sasmen, ada yang ngasih batu bata, ada yang ngasih batu kerikil. Bapak jangan tulis, saya takut hati saya rusak karena tidak ikhlas. Bapak mau ngirim berapa? Ya 3.500. Kita tidak celah berapapun yang dia berikan, karena keberhasilan bukan dari berapa banyaknya, tapi insya Allah ikhlasnya. Oleh sebab itu maka lebih baik banyak tapi bingung kami Pak Ustadz dengan bahasa Pak Ustadz. Terserahlah, insya Allah rezekinya berkah. Mamin muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam umurnya sampai hidup waktu subuh, mudah-mudahan kita hidup sampai subuh besok. Siapa yang umurnya hidup sampai waktu subuh besok, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini kasih ganti ya Allah. Orang yang sudah masukkan uang ke kotak untuk Masjid Nur Muhammad Sumeneb, kasih dia ganti ya Allah. Tapi Allah Maha Adil. Yang pura-pura tertidur waktu kotak lewat, yang pura-pura ada SMS masuk waktu kotak lewat, yang pura-pura enggak ngelihat, dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat ini berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Saya tak nakut-nakuti, cuman ya lihat aja lah. Biasanya berawal dari yang kecil-kecil dulu. Pas pulang sendal hilang, kemudian gak lama setelah itu helm hilang, habis itu suami dilarikan pelakor. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah untuk agama Allah, terutama masjid rumah Allah, kamathali habbah, seperti menanam satu butir, satu biji, satu benih, ambatat sab'an sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu cabang, satu bulir ada 100. Satu jadi 7, jadi 100, sama dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Mudah-mudahan yang bersedekah anaknya soleh dan solihah, istrinya cantik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya jadi taat beribadah, yang sebelumnya enggak sholat jadi rajin ke masjid. Alhamdulillah Ustaz sholat. Dulu sebelum dengar tausiah Ustaz, suami saya enggak sholat. Sekarang udah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Lebih baik daripada nggak sholat sama sekali. Betul? Salah. Masih bilang betul. Maka sholatnya laki-laki itu adalah ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya ke Masjid Nur Muhammad. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki soleha. Saya tadi heran, kenapa tiba-tiba jantung saya ini getarannya lebih kencang dari biasanya? Rupanya kotak mendekat. Mana sensornya? Masya Allah, saya pun kena tagih juga. Oh, Ustaz sholat bersedekah karena ingin direkam, karena ingin diupload, karena ingin dilihat manusia. Tarkul amal li ajlin nas, syirik. Uangnya sudah dipegang, tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, syirik. Kata Imam Fudail bin Iyad, uang sudah dipegang 100.000. Pas mau dimasukkan, kamera kawan menyala, nggak jadi masuk karena takut dipuji. Kok kenapa nggak jadi sedekah? Aku takut dipuji. Syirik. Wal amal li ajlin nas, tarkul amal li ajlin nas, syirik. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim, syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Misalnya Abu Somad tadi waktu mau bersedekah, ternyata uangnya dihitung lama-lama, pelan-pelan, pakai slow motion lagi. Masuknya pelan-pelan. Wal amal li ajlihim, syirik. Beramal karena manusia syirik. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Pegang uangmu, masukkan, luruskan hati. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Adakah sulit bagi Allah untuk mengganti? Tidak. Wa ma tunfiqu min khairin fa huwa yukhlifu. Apapun kebaikan yang kau berikan, Allah akan mengganti. Bagi orang yang pelit, bin bakhil, bin medit,
bagi Allah untuk menghilangkannya? Mudah, dengan berbagai macam cara. Kehilangan, tiba-tiba pas ngantri ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada yang nepuk bahu dari belakang, tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya, tolong kasih PIN, tiba-tiba hilang. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah yang bersedekah dari semuanya diganti Allah. Adapun yang tadi nggak sedekah, ya tengok aja lah nanti. Ustaz Somad nggak boleh nakut-nakuti, tidak. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis 20 menit. Gak mungkin jamnya bohong. Sekarang saya kemari. Kok sini kelihatannya lebih hitam? Ternyata sekarang sudah sore, jam 5 kurang 20. Inilah orang-orang yang paling sabar di antara semua jamaah. Dari tadi dia dibelakangi, diam. Dikasih samping, diam. Tapi mereka semuanya mendapatkan husnul khotimah. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kita supaya dapat husnul khotimah? Syaratnya mesti berjamaah. Berjamaah, gak bisa sendirian. Gak bisa sendirian. Zombie aja berjamaah. Masa sendirian? Yang sendirian itu jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo cepat ketemu jodoh. Nah, maka kalau kita sudah berjamaah, sholatnya berjamaah, ada orang-orang ketika dibuka catatan amal ibadahnya ke masjid seumur hidup cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang kedua jenazah. Pas akad nikah kebetulan di masjid akadnya, itu pun nggak sholat tahiyatul masjid karena nggak berwudu. Begitu langsung duduk diakadkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran nggak pernah dibuka sampai mati. Tunai sah. Habis itu cipika-cipiki, selfie, foto-foto keluar. Nggak sholat juga. Habis itu yang kedua adalah habis sholat Jumat, apa kata imam masjid kepada security, bapak satpam di luar, tolong bawa jenazahnya masuk ke dalam. Inilah orang yang paling rugi di dunia. Tapi di Sumeneb jangan ceramah tentang sholat berjamaah di Sumeneb. Kenapa? Karena mubazir. Mubazir kenapa Pak Ustaz? Gimana saya mau ceramah ngajak orang sholat berjamaah di Sumeneb, sedangkan pengajian aja sepenuh ini jamaahnya. Kalau nggak percaya, lihat subuh besok. Keberhasilan tabligh akbar bukan pada saat pengajiannya. Betul. Kalau mau lihat keberhasilan tabligh akbar adalah lihat subuh besok. Tapi di Sumeneb kajian subuhnya sebagaimana kata Pak Ketua Masjid tadi, dari mulai zaman dulu, zaman bupati berganti-ganti, sampailah hari ini subuh keliling tetap ramai. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang berbisik, siapa bilang ramai? Perasaan nggak ramai, berarti dia nggak pernah ke masjid. Mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Sampai masanya kita ini nanti akan menyesal. Kenapa kaki tidak pernah dilangkahkan ke masjid? Saat kau terbaring di ruang ICU, terbujur kaku, tapi kau belum mati karena malaikat maut belum datang. Mati tidak bisa diundang, mati tidak bisa dipesan, mati tidak bisa direquest. Sampai akhirnya kau terbujur menunggu malaikat datang. Sayup-sayup suara azan datang dari Masjid Nur Muhammad. Hayya 'alas shalah. Meleleh air matamu menangis. Kakimu ingin ke masjid tapi tak bisa melangkah. Biasanya ucapan-ucapan ini datang menjelang Idul Fitri. Saat kaki tak bisa melangkah, saat tangan tak bisa bersalaman, saat bibir tak bisa berkata, cepatlah bawa ke rumah sakit. Berarti kau sedang stroke. Mudah-mudahan yang stroke cepat sehat. Sebelum dia datang, langkahkan kakimu ke masjid. Kalau ada orang tua kita, Pak Ustadz sakit, nggak bisa ke masjid, bawakan dia ke masjid, belikan kursi kecil seperti yang banyak dijual di Makkah, di Madinah, supaya nggak banyak makan tempat. Kalau bapaknya, ibunya sakit, jangan dibawa ke masjid kursi sebesar ini, habis 3 sok. Kursi kecil, jangan diletak di tengah sok, di paling pinggir. Jangan orang tua dibiarkan di rumah sendirian. Bapak sudah tua, mama mau pergi ke masjid, di rumah aja, tunggu malaikat maut datang. Bawa dia ke masjid, karena dia perlu melihat orang banyak, bangkitkan semangatnya, kuatkan imannya. Makanya di Mesir, kanan, kiri disediakan kursi, 3 di kanan, 3 di kiri. Zaman saya kuliah dulu gitu, gak bertanya, tanya sama Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani, kanan kiri 3, kanan kiri 3. Tapi terakhir saya ke Mesir tahun 2017, saya lihat udah gak ada kursi lagi, kanan gak ada, kiri gak ada. Saya sangka orang Mesir udah sehat, ternyata kursi di belakang 3 sok, sakit semua. Orang-orang sakit difasilitasi untuk ke masjid supaya dia tetap akhir-akhir umurnya husnul khotimah. Ustaz sama, saya ini waktu muda dulu mabuk Ustaz, pacaran, berzina, sekarang orang nggak bisa lagi. Bawa dia ke masjid, tenangkan hatinya Pak, tenang. Ibu juga, mana tahu suami ibu sakit, jangan ibu marah. Ini
Banyak ibu-ibu ini marah suaminya, itulah dulu aku sehat pacaran sekarang mampus. Jangan, sabar ya bang, sabar. Ini kan lama, insya Allah sebelum hari Jumat kelar nih selesai. Nyanyikan dia sebelum suap makan, nyanyikan dia. Bila Israel. Jangan. Nyanyinya jangan nyanyi yang membuat dia berduka. Nyanyikan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin wasmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kalau ibu nyanyikan itu nggak jadi makan karena udah tertidur. Jadi makan Pak. Hatinya tenang. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesilapan. Wa rufi'allahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Tidak ada jalan lain di akhir usia kecuali ke masjid. Tapi tadi kata Pak Ketua Masjid Nur Muhammad, beliau katakan yang ke masjid ini anak muda Pak Ustaz. Oh luar biasa. Anak muda yang lain sibuk dengan pacarnya, anak muda yang lain sibuk dengan motornya yang knalpotnya sudah dihitam 2 kali, anak muda yang lain sibuk dengan narkobanya, ganjanya, sabunya, morfinnya, anak muda yang lain sibuk dengan LGBT-nya. Tapi tiba-tiba ada sesosok anak muda yang rajin ke masjid. Masya Allah. Sejam sebelum azan punya ke masjid. Pasti tanya kau cepat kali, salah tengok jam. Sebelum ke masjid pakai sorban, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, jalan dia ke masjid Nur Muhammad dengan santai. Semua orang heran. Siapa kenapa? Siapa? Rupanya lagi buat video klip lagu religi. Bukan itu. Dia ke masjid karena Allah. Semua orang di gang yang ada di jalan itu mengejek dia. Dia tak peduli. Hai Beb, ke masjid ya? Kemarin si Anu ke masjid 3 hari mati. Apa kata dia menjawab? Dia tidak marah, dia hanya tersenyum. Anjing menggonggong. Kafilah bersaudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak-anak muda yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan orang yang dapat naungan. Padahal di padang mahsyar enggak ada tenda. Gunung Kidul, Gunung Semeru, Gunung Merbabu tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil mawfush, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Tercabut semua. Apalagi tenda-tenda gini ini tercabut semua. Tukang tenda tidak bawa tenda waktu mati. Tapi ada yang dapat tenda di padang mahsyar. Siapa dia? Syabun rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor Bupati Sumeneb, badannya boleh di kantor Dan Ramil, badannya boleh di kantor Kapolda, tapi ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia bangun. Sudah masuk waktu zuhur. Kau mau kemana? Makan siang. Maksudnya sholat dulu, habis sholat baru makan. Lebih biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuat kita istiqomah, dan kalau sudah istiqomah, hadiahnya adalah husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil. Tapi tidak akan dapat husnul khatimah kalau tidak istiqomah. Syarat istiqomah mesti berjamaah. Berjamaahnya sudah atau belum? Sudah. Pengajian berjamaah, salat berjamaah, sedekahnya berjamaah, puasanya berjamaah, berzikirnya berjamaah. Hebatnya Masjid Nur Muhammad Sumeneb. Salat Jumat ada jamaah 1.400 orang dan disediakan 900 piring makan siang gratis. Aku sampaikan kepada saudaraku dari Sabang sampai Papua, siapapun yang mau makan siang gratis, datanglah ke Masjid Nur Muhammad Sumeneb. Maksud saya, bukan kalian datang kemari, ide-ide yang ada di Masjid Nur Muhammad ini bawa ke Sabang sampai ke Merauke. Saudaraku yang ada di Timika, saudaraku yang ada di Banjarmasin, buat masjid kalian. Ada sebagian tempat ngasih nasi kotak, ternyata setelah di jalan nasi kotaknya dijual. Tapi di sini tidak bisa. Kenapa? Karena 900 piring ini makannya wajib di sini. Ini luar biasa, barokah makan bersama. Dan kabarnya, jangan tepuk tangan dulu, ini ada kabar yang lebih menyatakan. Kabarnya sore ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Saya ternyata datang terlambat.
Andai saya datang hari Kamis, lalu kemudian sholat Jumatnya tadi di sini, pasti makan siang bersama Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Ternyata bisa kapan orang awam masyarakat umum yang bukan pejabat bisa makan dengan orang-orang besar? Hanya ada di Masjid Nur Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa ini bisa terwujud? Apa sebabnya? Kabupaten Sumeneb penduduknya 1.200.000 orang, pondok pesantrennya 600 pesantren, sekolah agamanya 1.200. Ustaz tahu dari mana? Saya tadi cerita sama Bu Wakil Bupati. Ternyata kalau pondok pesantren banyak, sekolah diniyah banyak, mudah untuk melembutkan hati jamaah, sholat dan bersedekah. Akhirnya mereka belikan nasi, mereka kirimkan makanan. Di tempat lain, jangankan mau makan siang, mau sholat pun kita di lantai, Allahu Akbar. Begitu habis sujud, langsung keningnya berpasir. Lantainya belum disemen. Tapi di sini Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya terima kabar gembira di Sumeneb ini, melalui tabligh akbar ini, saya tidak sedang mengajar, tapi sedang menyebarkan informasi kebaikan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang menyampaikan, melakukan, mengamalkan suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Siapa yang punya ide habis sholat Jumat makan siang bersama, dia dapat pahalanya. Lalu kemudian disampaikan seluruh orang mendengar, maka pahalanya pun sampai hari kiamat mengalir juga, insya Allah. Amin. Memang saya ceramahnya di Sumeneb, tapi orang di Banda Aceh dengar tak ceramah saya? Dengar. Memang saya ceramahnya di depan halaman Masjid Nur Muhammad Sumeneb, tapi saudara saya di Papua Barat ikut mendengar. Kenapa? Karena mereka menonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah sholat berjamaah, barokah sedekah, barokah Al-Quran. Apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kalian berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah inna dina indallahil Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu saya mendarat tadi, di sebelah kanan, sebelah kiri sungai, sebelah kanan saya lihat tempat ibadah. Ustaz Somad nanti kalau ke Pulau Madura 100% Muslim, ternyata ada yang tak Islam, tempat ibadahnya ada, tidak diganggu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kenapa dikatakan Ustaz Abdul Somad itu jangan diundang? Dia itu ceramahnya radikal, dia itu tidak rahmatan lil alamin. Karena mereka nggak punya paket 2 giga. Nontonnya ceramah yang dipotong-potong semenit, 2 menit, semenit, 2 menit, semenit, 2 menit. Nggak ada duit beli paket. Beda sama orang di Pulau Madura, duitnya banyak. Betul. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ungkapan Sayyidina Ali dikatakan, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, kemiskinan akan membuat orang menjadi kekafiran gara-gara kefakiran. Tapi Pulau Madura ini gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Sebelum pesawat mendarat tadi, saya sudah melihat ke bawah. Masya Allah, sawahnya luas. Masya Allah, ada laut. Masya Allah, ada menghijau. Semuanya ada. Bahkan yang di tempat lain tak mampu diproduksi, di sini bisa jadi. Kami di Pulau Sumatera nggak enak makan kalau tidak ada yang datang dari Madura. Apa dia? Garam. Maka ini kenikmatan ini mesti kita syukuri. Kalau kita syukuri, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Syukuri nikmat mobil, ditambah Allah mobil. Syukuri nikmat rumah, ditambah Allah rumah. Syukuri nikmat motor, ditambah motor. Syukuri nikmat istri. Bu, jangan marah ke saya. Saya nggak ada ngomong begitu. Mereka aja yang terpancing. Semua nikmat ini akan menjadi tanda tanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemana kaki kau langkahkan? Ke Masjid Nur Muhammad. Kemana telinga kau pakai? Mendengar tausiah. Kemana mata kau gunakan? Melihat Ustaz Somad. Apakah kau nampak? Sudah mulai gelap. Ditambah lagi memang kulit Ustaz itu agak gelap. Tapi insya Allah apapun yang kita lakukan, hayunan tangan, langkah kaki, kedipan mata, bisikan telinga, semuanya akan bernilai amal soleh saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.